Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, oke, Pak Soh sambil duduk ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak kita cek kehadiran dulu. Alamanda, Alisa, Anindya, Aprilia, Aska, Kalista, Christopher, Delanova, Davin, Faik, Faras, oke, Filza, Federico, oke, Galang, Aiza, Imanuddin, sakit ya? Oke, Inatin sakit. Kali, Kayasa. Baik, berarti yang sakit 2 orang. Siapa ini tadi? Rafa sama Inadin. Yang kita doakan semoga keduanya cepat sembuh. Baik anak-anak, oke. Hari ini kita akan belajar tentang literasi digital, ya. Apa yang kalian ketahui tentang literasi digital? Membaca di online, Pak. Membaca di online. Ada lagi? Oke, absen lucu siapa tadi? Mana? Yuk, apa yang kau ketahui dari literasi digital? Siapa namanya? Robert. Robert. Ya, ya. Baik. Oke. Mungkin beberapa di antara kalian masih mengalami kebingungan tentang apa itu literasi digital. Baik, sekarang kita lihat apa yang bisa kita pelajari dengan materi kita hari ini, literasi digital. Dan ini memang harus kalian pahami sebagai awal ketika masuk ke dunia informatika, ke dunia coding, kecerdasan artifisial, dan ke dunia digital secara umum. Baik, anak-anak, yang akan kita lakukan hari ini, ya, paling tidak ada beberapa tujuan penting yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah memahami konsep literasi digital dan prinsip-prinsipnya. Jadi kalian harus paham apa itu literasi digital dan prinsip-prinsip yang ada di dalam literasi digital. Kedua, mengidentifikasi. Identifikasi itu kalau dalam bahasa Jawa niteni. Niteni keterampilan dalam literasi digital. Ya, jadi kalian mampu mencari informasi secara efektif, mengevaluasi sumber, mengolah data, sekaligus menyadari resiko etis. Resiko etis itu apa nanti kita akan jelaskan, tetapi ini adalah tujuan yang akan kita capai. Kemudian juga ada 3 tujuan lain. Selanjutnya, menggunakan teknologi digital secara bijak. Artinya apa? Kalian mampu menerapkan praktik aman di ruang digital, menjaga privasi, mematuhi regulasi, dan memastikan penggunaan untuk digital itu tidak merugikan pihak lain. Kemudian, menerapkan pertimbangan literasi dan etika dalam pengambilan keputusan. Tentu kalian hari ini bergulat dengan dunia digital. Kalian bermedia sosial, kalian menggunakan internet, kalian belajar di kelas dengan menggunakan media YouTube, dengan media yang lain gitu. Kadang Bapak Ibu guru memberi kalian kuis lewat kuisis, lewat Kahoot dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menganalisis dampak sosial ekonomi. Jadi kira-kira peserta didik mampu menilai pengaruh dunia digital terhadap masyarakat. Bagaimana perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ketika dunia digital itu berkembang. Ya, jadi paling tidak 5 hal ini anak-anak pahami ketika nanti setelah menyelesaikan pembelajaran ini.
Baik, kita lanjut. Nah, ada beberapa materi yang Pak Sol kirimkan ke kalian, ya. Ada video dari YouTube, kemudian ada materi teks, dan juga ada materi PowerPoint yang Pak Sol sampaikan. Ini tadi sudah dikirimkan. Oke, baik. Ya, sekarang untuk materi yang video, Pak Sol kasih waktu kalian pelajari sekitar 5 menit untuk kemudian kita coba berdiskusi apa yang kalian dapat dari materi tersebut di video tersebut. Oke, baik, silakan. Sekarang kalian buka videonya untuk dipelajari apa yang bisa kalian peroleh tentang literasi digital. Baik, ya, kiranya cukup ya. Nah, anak-anak, tadi apa yang kalian peroleh? What is digital literacy exactly? Apa? Coba. Boleh? Satu orang? Ya, kalau kita terjemahkan digital literasi dikatakan semua kemampuan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita dengan memanfaatkan media digital to achieve our goal, ya, by using a digital media. So kita harus terliterate. Literasi itu artinya melek, ya, artinya kita sadar tentang, ya, apa itu digital, dunia digital. Baik, ya, sekarang kita cek, ya, dalam definisi yang Pak Sol berikan. Coba cek di depan. Jadi yang pertama pendapat dari Paul Gister. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas. Jadi kemampuan kita untuk menggunakan informasi dalam bentuk digital untuk berbagai kepentingan kita. Yang kedua, terkait dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Tentu ini kaitannya dengan berbagai hal yang kita pelajari dalam dunia internet, gitu ya. Yang ketiga, terdiri dari 8 komponen terkait dengan komponen budaya, komponen pengetahuan atau kognisi, konstruktif atau pengembangan diri, komunikatif atau komunikasi, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi ini beberapa ahli yang berpendapat tentang literasi digital. Tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, baik dan cerdas, ya, patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak aspek di dalam literasi digital. Semua hal yang kalian kerjakan yang terkait dengan dunia maya itu kita kaitkan dengan yang disebut dengan literasi digital. Nah, apa yang kita bisa peroleh dari literasi digital? Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita itu terliterate, kita itu sadar secara digital? Nah, ini peluang-peluang yang bisa kita dapatkan, ya. Jadi literasi digital ini memberi kita kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan online, ya. Dengan internet dan berbagai platform digital kita bisa mencari informasi, berinteraksi dengan orang di seluruh dunia, dan belajar keterampilan baru. Selain itu kita juga bisa menyalurkan kreativitas, memulai bisnis online, dan mengikuti pelajaran sesuai yang waktu yang ditentukan. Jadi kita bicara literasi digital, kita bicara mengenai dunia maya secara keseluruhan, baik konsumsi, distribusi maupun produksi konten. Nah, kemanfaatannya juga luar biasa, bisa untuk bisnis, bisa tambah pengetahuan, bisa untuk kita mencari relasi, menambah teman, hubungan sosial, komunikasi dengan teman di tempat yang jauh,
Nah, itu semua adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan hari ini. Dan mau tidak mau, with or without you, dunia digital ini akan tetap berkembang. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak mengikuti proses itu, kita akan tersisih. Ya. Nah, ini adalah pengembangan dari peluang-peluang dalam literasi digital. Yang pertama, akses terhadap informasi. Anak-anak perlu pahami, penting sekali kalian itu punya informasi. Bahkan dikatakan orang yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Itu pasti. Artinya apa? Orang itu kalau dia memiliki informasi yang banyak, dia akan cukup memiliki pengetahuan, dia akan cukup memiliki wawasan untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan, untuk mengambil langkah-langkah. Misal dalam dunia bisnis, ya, orang tidak tahu di mana harus menjual produknya. Sama orang yang tahu di mana dia pangsa pasar itu tahu. Maka siapa yang akan menang di situ? Ya orang yang tahu. Orang yang tahu misalkan untuk biaya suplai bahan mentah yang lebih murah dibanding orang yang tidak tahu, dia beli lebih mahal. Maka yang menang adalah orang yang tahu tadi harga yang lebih murah. Jadi informasi itu menjadi sedemikian penting bagi kita semua dalam kehidupan kita hari ini. Ya, kita tahu misalkan ya di negara lain ada peristiwa ini, ada peristiwa itu, sehingga ketika kalian berkomunikasi, kalian itu akan menguasai, kalian akan paham, kalian akan memiliki nilai lebih dibanding teman kalian. Yang kedua, keterlibatan sosial. Orang yang terliterate secara digital itu akan terlibat secara sosial dengan baik. Ya, dibanding kalian yang mengungkung diri, tidak tahu informasi, tidak punya akses digital, tidak punya akses ke dunia luar, maka kalian akan terbatas, tidak terlibat secara sosial. Maka dikatakan di sini media sosial dan platform online ya memungkinkan individu untuk terlibat dalam diskusi, berbagai ide dan berkolaborasi dengan orang lain di seluruh dunia. Besok kalau kalian itu sudah keluar, sudah masuk ke dunia kerja, ada dunia kerja itu yang bahkan tidak perlu ke kantor. Ya, tapi kalian misalkan menjadi karyawan Google dari rumah, itu bisa. Cukup bermodalkan komputer, saluran internet, kemudian memori yang cukup, ya, kecepatan akses yang cukup, kalian bisa bekerja dari sini untuk berkolaborasi. Karena hari ini pekerjaan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalkan kalian menawarkan diri bekerja di perusahaan pemrograman, kalian membuat pemrograman di rumah, kemudian hasilnya dikirim, udah selesai, dapat bayaran, dapat gaji. Maka tren hari ini ya, kalau kalian tidak terliterate secara digital, maka kalian tidak bisa terlibat dalam kegiatan sosial, dalam kolaborasi yang lebih besar. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Ya, bahkan kalau kalian perhatikan sekarang, ya Pak Tani yang di desa itu, mereka mau menyempret sawahnya atau mengobati hama atau memupuk sawahnya, itu mereka lihat YouTube. Bagaimana menggunakan obat ini? Bagaimana kalau penyakit tanaman saya seperti ini? Mereka lihat YouTube. Mereka terliterate secara digital. Ya, walaupun mereka mungkin tidak memiliki bekal kemampuan untuk mengevaluasi mana YouTube yang pas, mana YouTube yang tidak, mana informasi yang baik, mana yang tidak. Tetapi paling tidak, nah, keberadaan YouTube ini mengembangkan keterampilan dari para petani. Kalian juga demikian, misalkan kalian mempelajari apa, ya, setting sound horeg. Nah, ada yang tahu sound horeg ya? Nah, itu kan kalau kalian bisa belajar, wah, tutorial dari Sound Brewo, wah itu
dari Thomas Alva Edison itu kan. Nah, itu kan bisa. Nah, itu keterampilan kalian meningkat, ya. Jadi paling tidak kalian punya satu potensi pekerjaan, ya. Jadi soundman, gitu. Ya. Baik, itu pengembangan keterampilan. Di luar keterampilan akademis yang kalian miliki, ya, yang kalian butuhkan hari ini. Yang keempat, ini yang terakhir, ya, peluang dalam literasi digital adalah inovasi dan kreativitas. Orang bisa mengembangkan kreativitas, orang bisa mengembangkan inovasi kalau mereka itu memiliki akses informasi dan referensi yang cukup. Sekarang ada IoT, Internet of Things, ya. Orang budidaya lele menggunakan IoT untuk memberi makan secara otomatis, ya kan? Jadi tidak perlu kemudian kita itu nunggoni kolam lele kita cukup akses handphone kita, kemudian kita cek, wah ini sudah saatnya ikan lelenya dikasih makan. Kita kendalikan dari sini perangkatnya, selama di sana terkoneksi dengan internet, maka kita bisa menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang, dan itu menghemat biaya produksi. Tren-tren itu harus kalian tangkap, ya, karena kalian nanti ke depan menjadi tulang punggung dari perekonomian bangsa ini. Jadi kalian itu harus mengembangkan kreativitas dimulai dari terliterasi secara digital. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Pak Sol yang tanya loh. Nek gak iso tak hukum. Ayo. Tak hitung 1. Tidak ada yang tanya. Oke, kita cek random berarti pertanyaan. Oke. 10-2, siap-siap. Benar tidak ada yang tanya? Oke. Rizal. Oke, mana Rizal? Hah? Rizal siapa, Pak? Oh, Rizal ada berapa? 2. Oh, Rizal yang jauh tadi. Ya, Pak. Oke, Rizal. Baik. Saya ini Pak Sol carikan satu contoh keterampilan yang dikembangkan, misalkan ketika kamu peroleh dari YouTube. Apa? Ternak, Pak. Ternak apa? Ternak ini. Saya menjalani, Pak. Oke, menjalani. Apa ternak apa? Ternak burung, Pak. Ternak burung. Apa yang kau tiru dari YouTube? Ya ini kicauannya, Pak. Kicauannya. Memodifikasi bagaimana burung itu bisa berkicau sesuai keinginanmu, sesuai yang ada di YouTube atau gimana? Kalau itu kan burung satu suaranya bisa banyak, Pak. Nah, agar bisa niruin burung yang ini gitu, Pak. Oh gitu. Itu ada tutorialnya di YouTube. Ya. Dan berhasil. Baru proses, Pak. Oh, baru proses. Oke, kita nanti lihat hasilnya apakah murainya bisa berkicau sesuai yang dicontohkan di YouTube. Nah, itu kan satu contoh ya. Nah ini pelaku loh. Murai itu mahal loh. Duitnya kayak itu. Ya mahal. Murai itu paling nggak 800.000 kan? Ya. Lah iya, makanya. Ya, pasal tidak pecinta burung tapi tahu karena berteman dengan teman-teman burung ya, yang suka burung maksudnya. Oke, Alisa, coba Alisa mana? Pernah nggak meniru apa yang ada di YouTube atau mungkin tutorial atau apapun yang dari internet? Apa? Coba berdiri Alisa. Cara menanam buah mangga, pakai ini setek atau pakai itu, atau cangkok atau apa? Dicangkok. Kamu niru tutorial dari YouTube. Nah, ini kan contoh ya bagi anak-anak semua. Pasti di antara kalian pernah mengalami itu. Jadi dari YouTube, dari internet kalian tiru. Nah, ini adalah contoh bagaimana pengembangan kreativitas dan pengembangan
inovasi yang bisa kita kembangkan, dan itu sangat banyak sekali, luar biasa sekarang. Cuman ya memang harus hati-hati. Apa yang harus kita hati-hati? Nah ini tantangan dalam literasi digital. Oke. Yang pertama, anak-anak perlu pemahaman yang dangkal. Apa maksudnya pemahaman yang dangkal? Dalam berbagai informasi, individu mungkin kesulitan membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat. Tantangan ini membutuhkan keterampilan kritis dan analitis yang kuat. Ini terkait dengan apa? Hoax, informasi palsu. Terkait dengan apa lagi? Ya, konten-konten yang tidak bisa kita konsumsi. Penipuan, nah betul. Ya, sekarang banyak sekali, dan Pak Sol baru-baru ini hampir saja ketipu gitu ya. Jadi ada orang jual COD, jual produk COD ke Pak Sol, harganya jauh lebih murah. Loh, siapa yang nggak tertarik? Saya nggak harus transfer uang, iya toh? Dan itu COD, kalau barangnya benar ada, benar sesuai, saya bayar. Kalau enggak, kan enggak. Iya kan? Terus gimana penipuannya? Loh, itu sangat percaya diri seperti itu. Nah, ternyata suatu hari Pak Sam ditelepon, katanya sama sopir yang ngantar produknya. Wah, Pak, ini sudah mau datang barangnya, ini sudah mau masuk Rembang dari Jawa Timur. Oke, alamat Bapak mana? Iya, di sini. Oke. Habis itu ditutup telepon, gantian telepon lagi yang lain. Halo, saya dari Polres Rembang. Ini saya menangkap sopir yang membawa barang atas nama Anda. Kalau Anda tidak mau terlibat urusan hukum, silakan Anda datang ke kantor atau kita lewat WA transfer sejumlah uang. Ini barang atas nama Anda. Dan itu promosinya jelas di media sosial, sangat meyakinkan, ya, sangat meyakinkan. Nah kalau kita nggak cermat, oh harus kita dapat ditangkap polisi kan? Ya. Mungkin di antara kalian punya pengalaman itu, ada yang punya pengalaman ketipu gitu, mau ditipu. Ya semoga tidak gitu ya. Kalian kenapa? Sudah ketipu? Ya, ikut berduka cita. Itu habis berapa? 1 juta. Itu gimana? Skenario-nya penipu gimana? Oh, ya itu modus sangat lama sekali. Tiket konser, skam tiket konser. Ya, artinya apa? Nah, artinya dunia ini, di dunia maya, orang yang sangat baik itu ada, dan orang yang sangat jahat itu juga ada. Iya, ada yang jahat banget, ada lengkap paketnya di dunia maya itu. Ya, 1 juta banyak, ya, banyak sekali itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Pokoknya sebelum mengeluarkan uang, ya prinsipnya jangan ada kita mengeluarkan uang. Ini berangkat dari apa? Karena kita mungkin tidak terliterasi, sebelumnya kita tidak memiliki pertimbangan yang cukup. Dari mana? Karena kita tidak tahu pola-pola penipuan sebelumnya. Kalau kita mungkin sudah sering membaca skenario penipuan, ada anaknya kecelakaan, ada bapaknya ketangkep narkoba, ada anak Anda ini dijebak orang, macam-macam. Ya, jadi trik-trik seperti itu sudah sangat banyak, gitu ya. Ya. Hipnotis di luar kendali, ya. Nah, kalau antisipasi hipnotis, nomor yang tidak ada namanya jangan diangkat, ya. Kalau dia telepon balas WA, ini siapa, ada perlu apa, ya.
Jadi kalau kalian itu dapat telepon dari nomor yang tidak tersimpan di memori, kan takutnya itu dari orang yang dari guru mungkin ya, kalian tidak sempat simpan. Tapi kalau kalian tolak kan tidak sopan. Biarkan dulu, baru mohon maaf ini siapa, nama Anda kebetulan tidak tersimpan di handphone saya. Ada perlu apa? Kan sopan, ya toh? Nah, kalau dia penipu dia tidak akan lanjut. Tapi kalau dia memang itu ada perlu dan itu orang yang kenal dengan kita, kan kita tidak salah, tidak dikatakan sombong, gitu ya. Itu triknya. Itu kalau pasal seperti itu, ya. Jadi ada lagi yang dari dunia maya. Nah ini karena apa? Karena kadang informasi itu sedemikian masif kita tidak bisa mengendalikan. Iya, kesenjangan akses. Ini tantangan berikutnya. Di sini kalian bisa akses internet dengan leluasa. Ya, mungkin speednya bisa sampai 50 Mbps di rumah, atau mungkin kalau kalian nongkrong di kafe itu speednya bisa sampai 100 Mbps. Ya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di Puncak Jaya sana, di Ilaga, ya, di pedalaman Sulawesi sana? Ya, boro-boro internet listrik aja tidak ada. Nah ini tantangan ke depan gitu ya, sehingga aksesnya terbatas. Kemudian berikutnya keamanan dan privasi. Sudah sering ya data itu tersebar ya, jadi kalian harus mulai belajar ya bagaimana berhati-hati. Misalkan menggunakan WA di desktop, pastikan sudah di-lock. Handphone pastikan diberi password, diberi kode, diberi PIN, diberi finger, diberi face recognition. Nah, biar lengkap gitu ya. Kamu login dari HP bisa, ya kan? Kamu bisa perangkat tertaut, apa ya bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau pakai bahasa Indonesia, perangkat tertaut diklik, kalau ada yang nyambung itu kan kelihatan. Kemudian kita klik keluar. Terus kemudian juga password, ya harus hati-hati. Password itu kalau ini trik dari Pak Sol ya, kalian punya 5 kombinasi password yang sulit, ya, tapi itu harus ingat, ya. Ya artinya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Password untuk email, password untuk media sosial, password untuk apa. Tapi 5-5-nya hafal. Misalkan kalau ada yang kelupaan, pasti di antara 5 itu. Gitu. Kalau nggak 5, 3 nggak apa-apa. Jadi kita password itu nggak sama semua. X passwordnya sama, Gmail, apalagi ya HP, WA, passwordnya sama. Dan sekali kebobol udah selesai. Iya toh? Misalkan ada orang tahu password kalian 1 itu aja udah, yang lain terbuka semua. Dan kasus itu banyak sekali pencurian data. Kalau terlanjur dicuri orang, sama semua yang diganti toh, diganti satu persatu. Kamu punya berapa media sosial? 4, dibedakan semua. Tapi nek lali ini sing bundi kan nggak masalah. Pentingnya apa kelima-limanya itu, gitu. Jadi enggak harus 1, tapi mungkin ada trik lain lah, ya. Baik, kita lanjut. Perubahan yang sangat cepat, ya. Hari ini kita akan menghadapi yang namanya artificial intelligence. Apa itu? Artificial intelligence, AI. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi bahkan ya guru pun bisa digantikan oleh AI. Musisi membuat musik itu bisa digantikan oleh AI. Kalian sendiri lupa diajar siapa? Pak Sugi. Iya, seni kan bukan seni rupa ya, seni teater. Misalkan kalian melukis, mau membuat gambar digital,
Pakai AI itu selesai. Buatkan saya gadis cantik yang duduk di atas balai di tepi sawah dengan pemandangan desa. Iso digawe ya mungkin kadang di sini terlalu gitu. Iya, sering kadang seperti itu. Iya. Nah ya makanya itu. Nah, ini dunia berkembang dengan cepat. Kalau kita tidak siap, ya kita akan tertinggal. Ya, anak-anak paham itu semua. Tentu ini berbahaya kalau tidak diantisipasi. Kemudian tantangan berikutnya penyalahgunaan dan ketergantungan. Nah, ini ketergantungan. Ada yang ketergantungan game online? Ada. Oh, tidak usah disebut merek, nama. Ya. Yang penting tidak main game waktu pelajaran, ya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian main game pelajaran itu berarti kalian tidak bisa membedakan, ya, manajemen waktunya seperti apa. Ya, ketergantungan dan apa itu penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan itu bisa sangat banyak sekali. Ya, misalkan ya orang pointer punya nomor HP untuk ngisi pulsa, nomornya disebarkan. Atau misalkan ya punya membuat akun banyak untuk dijual, ya. Ya, kalau kalian main game itu kan memperbesar akun dan itu habis itu dijual, ya, untuk penipuan, ya, untuk judi online. Kenapa? Saya beli akun sampai 1,5. 1,5 juta. Tapi tadi tidak. Terus berjual berapa? Kamu jual? Hah? Beli, Pak. Oh, beli. Iya. Suruh tak setengah Pak. Dulu saya masih kecil. Iya. Segera bertobat, ya. Segera bertobat. Ya, banyak loh kasus dari game online aja, misalkan dari apa? Awak. Nah, memang awak kebodohan itu iskolino. Rugi berapa? Kamu beli berapa? 250, ya. 250 belum jajan suara gitu ya. Kue Bandung, ayo untuk 5 saya kata kan 30-an, tapi ngasih kecenongan merah. Hah? Nah iya. Ya. Pasal tidak punya pengalaman seperti itu karena sudah lewat masanya, tetapi tahu gitu ya, cerita-cerita itu tahu tentang bagaimana jual beli akun dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Baik. Nah, ini komponen utama literasi digital. Anak-anak bisa perhatikan ke depan. Ada berapa itu komponen literasi digital? 4. Ya, komunikasi digital, kemampuan teknis, keamanan digital, dan solusi digital. Ini komponen utamanya. Komunikasi digital artinya apa? Ya, kemampuan kita untuk mengendalikan diri, menata diri kita di dalam konteks komunikasi secara digital. Jangan sampai kemudian kalian ini terkena kasus hukum gara-gara penggunaan media digital yang tidak tepat. Ya. Yang kedua, kemampuan teknis. Kemampuan teknis artinya kemampuan untuk memproduksi konten, kemampuan untuk memproduksi karya-karya digital. Ya, misalkan kalian buat program, buat APK, atau bahkan membuat dokumen, membuat karya. Ya, ini termasuk dalam konsep literasi digital. Kemudian keamanan digital, pemahaman tentang cara menjaga keamanan dan data pribadi, ya tadi contoh-contohnya di enkripsi, di password, diberi sandi yang valid gitu. Kemudian solusi digital, kemampuan untuk menyelesaikan masalah teknologi sehari-hari. Ya misal contoh ini, kalian punya tetangga banjar misalnya, punya toko.
sambat ke kalian, aku duit kulaan karo duit badi kok gak iso bedake ya Le. Rugi terus iki piye? Benar Bang, tak buatkan aplikasi pengelolaan keuangan pakai Python. Mbah nanti tinggal input nek kolak apa regane piro lebokno. Nah, dicocokno karo duite. Ya toh? Nah, itu contoh bagaimana kalian menjadi solusi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kalau kalian masuk ke coding, kita akan belajar bersama bagaimana misalkan membuat aplikasi dan pemrograman. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak kita lanjut ke bagian berikutnya. Mengapa literasi digital ini penting? Karena ya tadi sudah dijelaskan ya beberapa hal mengapa literasi digital itu penting. Sekarang terkait dengan aturan hukum. Hati-hati. Pasal 26 dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan sistem elektronik dan atau dokumen elektronik harus melakukan pemeriksaan, pengujian dan atau pembuktian atas keautentikan, keutuhan, kerahasiaan dan atau ketersediaan informasi yang disampaikan, disimpan atau diterima. Dulu pernah ada orang ketangkep gara-gara menyebarkan video porno. Ada orang yang ditangkap gara-gara menyampaikan ujaran kebencian, yang menghina. Nah, ya ini harus hati-hati. Kalian juga sering kadang-kadang mungkin bentuknya nyindir gitu ya. Ada di sini ada orangnya datang. Orangnya teko. Lah iya. Presiden dia dihentikan. Ya, itu loh. Niru Ustaz Abdus Somad, rasa sindir, parahnya sesuai, ya. Sesuai. Nyindir lah. Sindir ada masuk ke tengah tenaga gue. Baik gitu ya. Jadi salah satu dasar hukum di Indonesia terkait literasi digital adalah Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik (UU ITE). Ya, penipuan dan lain sebagainya itu sebenarnya kamu bisa lapor itu ke kepolisian, ya. Pak, saya sudah bayar, sudah kirim, tapi tidak dikirim barangnya. Nah, itu. Ya. Pak, saya sudah beli ke Pemure. Wah, ini videonya keren, pasang dikirim cendet. Ya, jadi itu pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi ketika ada di dunia maya. Nah, ini kita skip. Sekarang apakah kemampuan dan hal-hal yang terkait dengan literasi digital? Oke, keterampilan literasi digital yang diperlukan. Oke, yang pertama apa itu? Word processing software. Jadi dasar itu kalian bisa ngetik dulu, bisa menggunakan Microsoft Word. Ya, jadi mau sekitar apapun kalian, kalau nanti misalkan kerja tapi tidak bisa Word, ya latih gitu ya, karena itu kebutuhan dasar. Yang kedua, spreadsheet. Spreadsheet itu pengolahan tabel dan angka, ya, Excel atau Google Spreadsheet. Ya, tahu pernah dengar Excel? Siapa yang sudah belajar Excel? Present, angkat tangannya yang belajar. Wah, semua sudah belajar. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Ya, baik. Yang ini ya, coba Pak Soltes. Kira-kira yang disebut sel itu apa? Kotak Pak? Iya, ono sing ngene. Apa sel? Definisikan.
Nah, kalian itu tahu, tapi tidak terliterasi dengan baik. Nah, pertemuan antara kolom dan baris, gitu? Nah, itu contoh sel. Baik, yang ketiga, using media sosial. Kalian punya media sosial? Punya, ya. Kalian harus mampu menggunakan media sosial itu dengan baik. Kalau mau dijadikan uang, bisa. Ya, kalian live TikTok, ya, bisa dapat saweran, gitu ya. Ada yang live TikTok di sini? Orangnya datang? Uangnya datang? Oke, tekok. Pelajaran kok live TikTok. Gak lima lagi kan. Udah terima live ya. Mandi lumpur. Sekacau macam ya. Mas. Oke, Pak Sol mau live, followernya mau biro gitu ya, nggak bisa. Kapan-kapan kalau kalian follow Pak Sol nanti tak live pelajaran gitu ya. 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 Pak Sol pernah live sekali, tapi nggak TikTok, Instagram gitu ya. Ya. Yang nonton 3 orang, hebat ya. Ya. Salam dulu lah. Enggak, tapi live-nya waktu Pak Sol ngaji. Jadi memberi pencerahan kepada 3 orang. Personal digital archiving. Ini kira-kira tentang apa ini? Personal itu apa? Ya, digital archiving, arsip penyimpanan data digital. Itu keterampilan yang penting juga, ya. Kalau dalam ilmu komputer disebut dengan manajemen file, supaya file itu mudah diakses dan juga aman. Baik, yang terakhir kolaborasi. Kolaborasi itu kemampuan kita untuk bekerja sama, ya. Jadi tentu literasi digital ini memberikan banyak peluang kepada kita tentang apa yang kita bisa peroleh dalam dunia maya. Nah, ini word processing tadi sudah dijelaskan, kemudian spreadsheet, Excel, apa itu spreadsheet software, ya, pengolah tabel, pengolah angka, kemudian sosial media, ya, penggunaan Instagram, Facebook, ya, kemudian personal digital archiving, ada Gmail, kemudian ada cloud, ada drive, kemudian ada Dropbox untuk menyimpan data secara virtual. Jadi sekarang itu trennya adalah cloud computing. Pernah dengar cloud computing? So we don't need any hard drive, hardware. We just need an internet connection. Paham? Apa? Coba terjemahkan tadi Pak Sol ngomong apa? We not need a hardware, we just need an internet connection. Ya, kita tidak perlu perangkat keras, kita hanya butuh koneksi internet. Kalian mau ngetik sudah ada Google Doc. Kalian mau ngolah tabel ada Google Spreadsheet. Simpan di Google Drive. Dan tidak perlu flash disk, tidak perlu hard disk, tidak perlu apa itu yang kecil-kecil itu SD, micro SD, tidak perlu. Kita simpan di Drive. Kita akses, kita pergi ke Jakarta, Drive kita buka, kita ketik di situ, kita simpan lagi. Itu contoh cloud computing. Ya, kita tidak perlu membawa laptop kemana-mana, gitu kan? Kita cukup misalkan di tempat kerja ada komputer, ya kita gunakan, akses internet, pekerjaan kita selesaikan. Itu namanya cloud computing. Baik. Ya, kolaboratif software ini yang Pak Sol ceritakan barusan. Terus kemudian ya ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada Google Meet, ada Trello, ada WA, ya. Nah, ini kesimpulan yang kita peroleh bahwa literasi digital mencakup pemahaman tentang bagaimana
menggunakan teknologi digital dengan baik. Jadi kalian pakai komputer, pakai internet, pakai handphone, itu biar caranya kalian itu bisa memperoleh manfaat. Harus bijak, ya, nyimpen data yang benar, tidak mengumbar informasi, kemudian kalian juga tidak melakukan tindak kejahatan digital, ya. Kalian mampu menggunakan media digital untuk pengembangan kreativitas dan inovasi. Tadi niru YouTube untuk peternakan murai. Nah, Pak Sol doakan semoga sukses nanti, ya, murainya jadi banyak. Ya, ternak murai nanti ya. Yang kamu fokus aja nih game online-mu tadi itu akunmu itu. Iya, dikembang no. Seperti supaya 3 juta kan lumayan. Ya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting itu apa jadinya tampang mundur. Apa? Pantang mundur. Ya, jadi itu. Apapun kreativitas kalian, dunia digital itu membuka ruang yang sangat banyak sekali. Ya, belum lagi kalau dunia programming. Pak Sol kasih tahu ya, menariknya seorang programmer. Pak Sol tidak pernah melihat ada programmer yang nganggur. Selalu punya pekerjaan dan punya pendapatan yang cukup. Kalau kalian tidak pengen repot-repot, sinau programming, ya. Karena dunia sekarang butuh itu semua, ya. Kalian buat OS sendiri, Ready, Pak? iya. Membuat startup, ya. Pak, saya mau buat startup yang membantu ibu-ibu masak tanpa repot. Oh, aplikasi masak. Ibu hari ini mau masak apa? Masak lodeh. Udah kita sediakan bumbu-bumbunya, ya. Kita kalau ibu mau dikirim, ya. Kalau ibu mau jadi, ya jadi. Itu. Atau misalkan aplikasi pertanian, gini. Petani itu kadang kalau mau nyari pekerja itu kan kesana kemari, ya. Kita buka lowongan pekerjaan. Kayak ojol gitu ya, tapi khusus bidang pertanian. Penyedia jasa macul, penyedia jasa traktor, penyedia jasa panen. Nah, kalian makan di situ ada orang nyari, kamu tinggal datang aja. Ya kan? Prinsip kerja kayak ojol itu kan seperti itu. Yang punya Gojek itu kan hanya buat aplikasi, yang kerja siapa? Orang lain. Yang punya Gojek dapat selisih pembayaran kayak lain. Kalian kalau buat pertanian, aplikasi penyedia jasa layanan pertanian, mau sewa traktor, mau sewa kombi, mau sewa pekerja apa, macul, atau apa, itu belum ada. Kalau mau kalian itu, ya. Penyewaan drone untuk ini penyemprot hama di Indonesia belum ada. Nah, kalian bisa berpikir kreatif jauh, tapi syaratnya ya tadi kalian itu bijak dalam menggunakan dunia digital. Baik, ini mungkin kesimpulan dan apa yang kalian peroleh nanti Pak Sol konfirmasi melalui penugasan. Oke, baik. Sekarang silakan dibuka HP-nya, Pak Sol kirimkan asesmen, tapi tidak secara rigid. Pak Sol hanya ingin melihat bagaimana kalian menerima materi yang telah disampaikan. Ya, baik anak-anak semuanya, hari ini kalian sudah belajar materi literasi digital dan itu semacam prasyarat bagi kalian untuk memasuki dunia digital. Kalian harus paham, dibaca juga materi teks, dipelajari lagi. Untuk asesmen ini Pak Sol tunggu nanti sampai jam 8 malam akan Pak Sol cek, ya. Dan kalian bisa melihat progresnya, dan Pak Sol juga akan tahu seberapa kalian bisa menerima materi yang telah disampaikan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan, silakan melanjutkan belajar kembali ke kelas.
Pak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.